Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pendengar, pemirsa, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu tema tentang khusyuk dalam ibadah. Di tengah kondisi kita saat ini dilanda musibah, dalam kondisi Allah sedang menguji hamba-hambanya, bagaimana ibadah kita tetap berkualitas. Bagaimana caranya agar amaliyah kita di bulan yang paling mulia ini tetap berkualitas. Nah, oleh karena itu satu kata yang bisa mewakili berkualitasnya amal itu adalah kata khusyuk. Meskipun kata khusyuk ini seringkali dinisbatkan kepada ibadah sholat misalnya. Tapi kalau kita merujuk makna khusyuk dari sisi bahasa, khusyuk dari sisi istilah, dia mencakup persoalan yang amat sangat luas. Imam Al-Baghawi memberikan penjelasan dan menukilkan pendapat para ulama tafsir terkait tentang makna khusyuk. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma memberikan penjelasan tentang apa makna khusyuk. Khusyuk bermakna mukhbitun adzillah. Artinya khusyuk itu bermakna tenang. Adzillah artinya merendahkan diri. Jadi orang yang khusyuk itu orang yang jiwanya tenang, jiwanya ditundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas yang Nabi merekomendasi. Kalau bertanya tentang Quran, tanyakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian ulama senior tabi'in Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan khusyuk itu khaifun. Khaifun artinya orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Jadi siapa orang yang khusyuk itu? Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Muqatil mengatakan bahwa khusyuk itu, siapa orang yang khusyuk? Mutawadhi'un. Orang yang khusyuk itu orang yang rendah hati. Orang yang tidak memasangkan sifat sombong dalam dirinya. Orang yang khusyuk itu dia sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Nah, oleh karena itu tawadhu adalah salah satu dari makna khusyuk. Lain lagi yang disebut oleh Imam Mujahid. Imam Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud khusyuk itu ghaddul basar. Orang yang khusyuk itu menundukkan pandangannya. Kalau kita lihat riwayat-riwayat dulu, ternyata Nabi pun pernah sholat menghadapkan wajahnya ke langit. Lalu turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Laksanakan sholat itu dengan tunduk. Fataqta'a biha ra'sahu, kemudian Nabi pun menundukkan pandangannya. Atau dalam makna lain kata Imam Mujahid wa khafdus saut. Khusyuk itu juga bermakna merendahkan suara. Nah, kenapa dipahami khusyuk bisa bermakna merendahkan suara? Menunjukkan kerendahan hatinya, dia tidak sombong. Karena kalau orang meninggi suara seakan-akan dia berkuasa. Nah, di hadapan Allah kita tak ada apa-apanya. Maka dianggaplah khusyuk itu bermakna khafdus saut. Dan ini tidak hanya sekedar ungkapan, tapi bersumber dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya disebutkan dalam surah Thaha. Allah Taala berfirman, "Wa khasha'atil aswatu lirrahman." Dan khusyuklah pada hari kiamat, merendahlah semua suara kepada Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang angkuh sombong itu di hadapan Allah nggak ada apa-apanya.
Nah, orang yang ketika dia dalam kondisi seperti ini, seharusnya rasa khusyuk ini harus kita miliki. Jadi latihan untuk memiliki jiwa yang khusyuk pada Allah Ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau sederhanakan dan simpelnya memahami makna khusyuk ini ibarat ruh dengan jasad. Jadi kalau kita hidup ini karena ada jasad kita, karena ada ruh kita. Lalu digambarkanlah khusyuk itu ruhnya. Nah, ibadah kita itu jasadnya, khusyuk itu ruhnya. Jadi kalau kita hidup ini ruhnya sudah tak ada, berarti dinilai mati. Nah, begitu juga keadaannya orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak ada khusyuknya, dia dinilai tidak sempurna. Nah, oleh karena itu rasa khusyuk ini adalah upaya kita untuk meraihnya, meskipun dalam kondisi kita sedang ditimpa musibah, dilanda dengan ujian Allah, virus corona ini, kita tetap meraih rasa khusyuk itu, tentunya mengambil barokah bulan Ramadan yang mulia ini, insyaallah. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kalau kita rangkum dari keseluruhan pendapat-pendapat para ulama yang banyak berbicara tentang kekhusyuan, ada Syekh Ali Tantawi dan ulama-ulama lain, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Paling tidak kalau kita rangkum beberapa pendapat bagaimana cara meraih khusyuk, ada beberapa hal. Kalau dikaitkan khusyuk itu adalah khusyuk dalam sholat, seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama kedua itu, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung itu? Maka Allah Ta'ala memberikan penjelasan bahwa yang beruntung, orang beriman yang beruntung itu alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi ada orang beriman mungkin biasa saja, orang beriman biasa, tapi ini spesial, orang beriman yang beruntung. Siapa orang beriman yang beruntung itu? Ternyata orang beriman beruntung itu salah satu cirinya adalah ketika dia sholat, dia meraih khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un.